Saudara, tagar kabur aja dulu trending di media sosial. Melalui tagar itu, warganet mengajak warga Indonesia lainnya untuk pindah atau tinggal di luar negeri. Mengapa muncul fenomena ini dan bagaimana pemerintah merespon tagar kabur aja dulu? Kita akan bahas bersama Wakil Menteri Tenaga Kerja, sudah ada Immanuel Ebenezer dan juga Ainun Najib, salah satu warga negara Indonesia yang kini tinggal di Singapura. Halo, selamat malam Bang Noel, Mas Ainun, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Noel, Anda kan sudah memberikan tanggapan ya terhadap tagar kabur aja dulu. Ini tanggapan Anda bisa dikatakan cukup kontroversial karena Anda menanggapinya sambil berkelakar. Ini cerminan dari tanggapan pemerintah secara resmi? Ya pasti bukanlah. Orang ditanyanya juga kita lagi jalan lagi. Anda kan tapi perwakilan pemerintah juga, Bang. Iya, saya sebagai pemerintah. Tapi yang nanya itu menyampaikan nggak bahwa Pak saya wartawan, Pak saya dari A, B, C, D. Enggak, ditanyain sebenarnya apa. Saya pikir kan humas kementerian. Gitu. Lalu bilang ya karena saya anggap pertanyaan biasa aja, pengen nanya tanya tagar, saya nggak ngerti tagar apa. Karena kan saya di Kementerian Tenaga Kerja kan lagi fokus kerja. Nggak ngurusin tagar. Makanya saya bilang saya nggak ngurusin tagar. Mau kabur aja, saya bilang jam balik lagi ya segituin. Bang Noel, ini kan tagar sebenarnya sudah cukup lama menjadi tren dan juga sudah viral. Anda sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, apa yang akan dievaluasi? Melihatnya ini hal sepele kah atau hal seperti apa? Karena ini ada yang menyebut bahwa ini adalah cerminan dari kaum muda yang putus harapan, sulitnya mencari kerja di Indonesia. Ya kalau seandainya itu sikap yang pesimis, ya menurut saya itu tidak mewakili generasi Gen Z ya. Generasi anak muda, karena gini, kalau mau lihat sejarah Republik ini, Republik tidak ada, lahirnya dengan semangat kaum muda. Kok kenapa tiba-tiba ada generasi yang ingin pergi aja dulu, apa dan sebagainya. Nggak malu dengan rakyat di Gaza, yang wilayahnya udah dibom, dibantai, diapain, diledakin, mereka tetap semangat untuk mati di tanah Tapi maaf airnya. Bang Noel, saya potong, ini kan bukan apple to apple ya kalau kita membandingkan antara Indonesia dan Gaza. Tapi gini dong, masa dia meninggalkan bangsa gini, orang mau kerja atau hidup di luar negeri tidak ada yang larang. Tapi baru kali ini ada orang ngajak kabur. Kok kabur? Loh, kayaknya nih tanya Mas Ainun ada nggak yang larang Mas Ainun untuk tinggal di Singapura, kerja di Singapura? Nggak ada. Tapi data dari Kemenaker sendiri, pengangguran di Indonesia berapa nih datanya untuk usia-usia produktif? Ya cukup lumayan banyak ya, data secara akumulatif itu kemarin tuh 7,47 juta gitu loh. Dan ini lumayan, dan kita pemerintah lagi fokus bagaimana mengatasi itu. Gitu. Karena kita lihat kondisi global ini kan tidak baik-baik aja. Tapi kita tetap punya keyakinan pemerintah. Coba kita selesai sama-sama. Pemerintahan Prabowo Gibran ini lagi sangat concern terhadap problem ini. Makanya kita bikin ada yang namanya tuh program JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Lantas kita juga Pak Prabowo kemarin akan melakukan investasi-investasi yang basisnya bagaimana ada resapan tenaga kerja. Banyak, kita melakukan banyak hal. Lalu apakah kita sampaikan, wah ini data kita? Tidak, bukan itu tugas kita. Tugas kita bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan itu bukan tugas Kementerian Tenaga Kerja aja, tapi semua lintas kementerian. Tapi Anda sempat ikut mencatat tidak dari yang ikut berpartisipasi dengan tagar kabur aja dulu ini, rentan usianya dari usia berapa? Anda mencatat nggak dari kementerian Anda? Nggak ngikutin, orang saya nggak mikirin hashtag tagar saya nggak ngerti. Tapi ini curahan dari masyarakat loh Bang Noel loh. Kalau nggak dipikirin gimana nasib rakyat kita? Saya hari ini mikirin ada 4 juta driver ojek online yang berharap agar dapat THR. Kedua ada puluhan juta buruh yang menghadapi PHK. Gitu loh. Lantas kita juga menghadapi kawan-kawan dari media jurnalistik yang akan menghadapi layoff. Tapi berarti Anda nggak mikirin soal mereka yang belum mendapatkan pekerjaan ya. Tapi dijawab nanti. Saya ke Mas Ainun dulu. Mas Ainun, Anda sebagai warga negara Indonesia yang sudah menetap cukup lama di Singapura, mungkin Anda bisa
berikan informasi apa alasan utama Anda untuk menetap di Singapura, tapi juga masih berkontribusi di Indonesia. Ya, sebelumnya mungkin saya mau ceritakan asal-usulnya tagar kabur aja dulu Ya, itu. Jadi silakan. sebenarnya sudah sangat lama, lebih dari setahun. Sudah lebih dari setahun. Tahun 2023 bulan September, tanggal 2 September, itu beberapa teman saya, anak-anak Indonesia yang jadi programmer di luar negeri. Ada yang pernah di Amerika Serikat, di Facebook, sekarang Meta. Ada yang di Belanda, ada yang di Estonia bahkan. Nah, itu 4 orang di-host sama channel Imre Nagy. Itu bicara tentang gimana anak-anak teknologi Indonesia itu bisa keluar negeri, mencari peluang Ya. bidang teknologi yang memang lebih banyak peluangnya di luar negeri. Jadi konteksnya itu. Lalu kemudian masuklah di Twitter, salah satu teman yang lain meng-quote dan bikin tagar kabur aja dulu gitu. Karena itu salah satu celetukan di podcast itu, celetukan di live stream itu gitu. Nah, itu terus bergulir. Jadi awalnya memang memotivasi anak-anak teknologi untuk keluar negeri mencari pengalaman yang lebih. Tapi lama-kelamaan maaf Mas kan Ainun, perkembangan- dari teman-teman Iya. Anda ini yang mengikuti tagar kabur aja dulu dari 2023, mereka berniat untuk kembali ke Indonesia menyertakan ilmunya atau akan menetap di luar negeri? Kebanyakannya begitu, terutama salah satu dari 4 orang itu namanya Wastuwargo, Mas Gogo kita manggilnya. Mas Gogo itu sudah bikin program anak Indo ke Silicon Valley sudah sejak lama, tapi dengan motivasi bahwa kamu nanti balik. Dia sendiri juga sudah balik sekarang. Dia sendiri sudah balik di Indonesia dan membangun landscape teknologi di Indonesia. Itu adalah yang tentunya diharapkan supaya. Tapi dari informasi yang Anda dapatkan, cukup dihargaikah tenaga terampilnya ketika kembali di Indonesia? Itu tergantung ke pengalaman masing-masing tentunya ya. Tapi memang secara umum saat ini peluang itu masih lebih besar, masih lebih menggiurkan di luar negeri, terutama di bidang teknologi. Nah, sekarang kalau kita lihat perkembangan tagar ini kan sudah kemana-mana dan bahkan keluar dari Twitter, di TikTok dan di sosial media yang lain itu malah lebih liar lagi dan mulai masuklah kabur aja dulu itu tidak hanya di bidang teknologi tapi juga di blue collar job gitu kan. Pekerjaan misalnya di Jepang, di Korea yang sifatnya blue collars gitu. Nah, itu juga sudah mulai masuk dan ya jadi tidak seseru dulu lagi yang memotivasi anak Indonesia untuk belajar teknologi ke luar negeri. Mas Ainun, tapi apa sih sebenarnya dasar ataupun faktor-faktor yang menjadi dasar dari teman-teman ini untuk kabur aja dulu ke luar negeri? Apakah dari penghasilan, kesejahteraan, atau lingkungan Indonesia yang dinilai seperti apa? Ya, kebanyakannya tentu ingin belajar. Itu nomor satu, ingin belajar karena terutama bidang teknologi, tapi mungkin juga di luar teknologi juga sama. Hal-hal yang mungkin di Indonesia tidak bisa didapatkan, peluang-peluang karir atau peluang ilmu gitu. Jadi nomor satu belajar. Nomor dua itu betul penghasilan. Tapi ini tidak berlaku untuk semua. Ada teman yang malah gajinya lebih rendah di luar negeri, tapi memutuskan untuk tetap keluar negeri karena mencari pengalaman dan mungkin dalam konteksnya dia memang kabur beneran gitu. Jadi dia ngerasa mungkin lebih baik saya di luar negeri dulu lah gitu. Melihat kondisi Indonesia saat ini gitu. Memang ada yang seperti itu juga. Bahkan ketika penghasilannya tidak lebih menggiurkan atau kurang dari yang didapatkan di Indonesia. Ini perlu diingat juga buat teman-teman yang mau kabur aja dulu, harus dilihat ya pajak di negara tujuan gitu. Apalagi kalau negara tujuannya Eropa, Amerika, itu pajaknya jauh lebih tinggi. Nah, seringkali itu setelah dikurangi pajak itu malah jadi lebih rendah ketimbang yang didapatkan di Indonesia. Tapi kalau ngomongin pajak lebih tinggi di luar negeri kan kita lihat juga fasilitas di sana bisa dikatakan lebih baik gitu ya? Ya, itu juga ada benarnya. Di kalangan teman-teman diaspora itu selalu ada sentimen bahwa kita di sini tuh ikhlas membayar pajak karena kita dapat hasilnya. Sementara kalau di Indonesia ada sentimen bahwa kelas menengah terutama ya, kelas menengah itu yang paling banyak menyumbangkan pajak melalui pajak penghasilan dan tentunya PPN juga yang baru saja naik jadi 12% itu kan kebanyakannya dari konsumsi kelas menengah. Nah, tapi kelas menengah ini yang paling nggak dapat apa-apa. Jadi banyak program seperti bantuan BLT dan makan bergizi gratis dan seterusnya itu kan tidak menyasar kelas menengah. Tapi gini Mas Ainun, kalau di luar negeri sendiri batasan umur juga jadi kendala dong atau tidak?
Nah, ini yang menarik. Kayaknya Indonesia sangat tertinggal. Indonesia itu terlalu membatasi umur. Jadi ada juga yang kabur ke luar negeri, kabur aja dulu karena di Indonesia tidak dapat pekerjaan karena usianya sudah lewat batas minimal usia. Banyak Ya. juga yang seperti itu. Di luar negeri tidak ada praktek untuk membatasi usia. Itu kayaknya unik di Indonesia itu. Oke, saya coba tanyakan langsung ke Bang Noel nih. Bang Noel, ada beberapa faktor. Di antaranya peluang karir di Indonesia yang bisa dikatakan kurang memuaskan. Dan ada juga batas usia yang dinilai tidak cukup adil di Indonesia seperti itu. Tidak akomodatif. Bagaimana Anda menjawab ini, Bang Noel? Saya suka sekali dengan pernyataan Mas Ainun Najib ini ya, soal umur. Ini menjadi faktor yang menurut kita sangat diskriminatif ya. Nah ini kan saya baru berapa bulan menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan itu juga menjadi perhatian saya. Kenapa orang mau kerja dibatasi umur gitu? Apalagi mereka-mereka yang punya skill, kok dibatasi umur sekian dan itu tidak bagus. Makanya regulasi ini harus kita hapus, nggak bisa tidak. Nah itu baru kritik gitu loh. Tadi apa yang disampaikan Mas Ainun itu, tagar-tagar hashtag itu untuk tujuannya memotivasi, bukan sebuah sinisme. Nah ini kan kesannya yang kita terlihat sinisme, kok sinis sih gitu loh. Sampai saya menyampaikan itu dengan gaya guyon aja, dijadikan trending topik. Wih, dia bilang kenapa saya? Saya juga kaget loh. Kenapa? Ini dia nggak sadar bahwa belum ada pejabat yang berani speak up bicara tentang kita akan melakukan perlawanan terhadap ormas-ormas yang merusak investasi. Oke, tapi gini Mas, Bang Noel, maaf ya. Diramaikan. Bang Noel gini. Kita ngelawan para calo-calo preman-preman. Oke, Bang Noel gini, karena kita lihat saat ini di masyarakat itu ada kekhawatiran. Kekhawatirannya cukup besar, sulitnya mencari kerja. Ketika mendapat kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika mendapatkan kerja, gaji yang tidak sesuai yang diharapkan dengan sekolah yang cukup lama, jam kerjanya dengan gaya hidup tidak work-life balance. Nah itulah yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Nah yang menjadi kekhawatiran masyarakat juga adalah ketika hal serius yang dinilai masyarakat ini cukup dikhawatirkan, ditanggapi kelakar. Nah bagaimana Bang Noel melihat ini? Siapa yang menanggapi itu dengan kelakar? Tadi Bang Noel di awal bilang gitu. Loh itu kan gini konteksnya Mbak, itu ditanyakan oleh orang yang tidak mengakui dirinya sebagai jurnalistik gitu loh. Saya masih hafal dan saya tanya sama teman saya, tapi kan saya nggak mau. Saya punya prinsip dasar demokrasi, jangan mengintimidasi yang namanya jurnalistik, saya nggak mau. Tapi akhirnya saya bebaskan, saya nggak mau hak tanya jawab saya tidak gunakan gitu, tapi saya biarkan aja lah. Tapi saya harus bertanggung jawab dengan argumentasi yang saya milikin. Ya, itu yang paling harus penting. Dong. Jadi bukan dengan kelakar. Toh tadi kan akhirnya kita mulai terjawab. Mas Ainun Najib ternyata itu dari 2023 ada tagar-tagar itu. Tapi tagarnya memotivasi gitu. Memang itu kritiknya bagus. Kok bangsa ini begini sih? Kok kami yang punya skill, yang punya talent yang luar biasa kok nggak dihargain ya? Apa yang dimaksud Mas Ainun Najib ini kan persoalan eksistensi. Selain persoalan salary ya. Salary itu penting gitu loh, gaji, lantas keberadaan mereka kayak nggak pernah dihargain, mereka para orang punya skill kok nggak dihargain, sekalipun punya skill dibatasi dengan umur. Yang ini baru kita kritik, itu yang namanya masukan. Bukan begini, bukan lari jawabannya, bukan kabur aja. Dulu kan kabur aja maksudnya memotivasi, bukan kabur aja dengan nada yang sinis gitu loh. Oke, sebelum kita lanjutkan dialog, ini kita ada pernyataan di mana saat masa kampanye Pilpres lalu, Prabowo Subianto dan Gibran sempat menjanjikan pembukaan belasan juta lapangan kerja baru. Prabowo berjanji juga akan membuka 3 juta lapangan kerja di wilayah Pantua, Jawa. Sedangkan Gibran tawarkan 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda. Kita simak pernyataannya. Akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah
peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Bang Noel, bagaimana menanggapi ini? Ini sekedar angkakah atau bagaimana untuk merealisasikannya, Bang Noel? Dan itu sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Makanya semua anggaran-anggaran yang basisnya anggaran itu akan diinvestasikan agar apa? Ada yang namanya resapan tenaga kerja. Tidak lagi kita punya duit malah ikut berbisnis di luar negeri. Ada duit malah dipendam di bank biar berbunga. Sekarang nggak ada. Semua duit-duit itu harus diinvestasikan yang basisnya ada resapan tenaga kerja. Ingat, Pak Prabowo Gibran ini bukan pemilik tongkat Nabi Musa. Tidak. Tapi bagaimana untuk membuka itu ketika aksesnya juga masih sulit, birokrasinya juga masih sulit. Sementara di sisi lain ada juga ancaman, bukan ancaman ya, gerakan tagar pergi aja dulu ini. Ya gini, tadi kan sudah dijawab sama Mas Ainun Najib. Tagar ini awalnya memotivasi kawan-kawan yang punya skill, punya keilmuan yang bagus-bagus ini untuk mencari nafkah di luar negeri, mencari ilmu juga, mencari pengalaman juga. Lantas negara tidak diam, negara memfasilitasi itu, gitu loh. Oke, jadi akan sesegera mungkin untuk membuka lapangan kerja ya, sehingga tenaga-tenaga yang profesional, yang juga memiliki kemampuan tinggi tidak dimanfaatkan oleh negara lain. Nah itulah tadi yang dimaksud, jangan sampai orang-orang kita yang hebat-hebat ini malah stay di negara lain. Mas Ainun sendiri bilang di sana pajak besar loh, belum tentu kehidupan kulturnya sama dengan kita. Gitu, makanya kita berharap nih di pemerintahan Prabowo itu dikritik lah, kasih masukan, jangan bertarung tapi kabur. Kalau mau bertarung sini benahin sama-sama mana. Gitu. Mas Ainun, kita tidak di pemerintahan Prabowo Gibran ini pemerintahan yang tidak tutup dengan masukan-masukan apapun. Kita tidak alergi dengan kritikan-kritikan apapun. Jadi akan dengan mudah untuk menerima masukan ya. Menyampaikan tadi nih, maaf Mbak, Mas Ainun menyampaikan itu apa tuh batasan-batasan umur soal tenaga kerja. Dan itu kan tidak bagus sistem itu. Ayo kita benahin. Gitu. Mas Ainun, kalau boleh cerita sejak tahun berapa bekerja dan menetap di Singapura? Ya, sebelumnya saya mau menyambut undangannya Bang Noel untuk memberikan masukan dan kritikan. Jadi yang terbaru ini kritikannya adalah pemotongan anggaran itu kok sampai mepet ke hal-hal yang esensial, dan salah satunya mengancam kenaikan UKT untuk mahasiswa. Ini problem besar. Kenapa? Karena saat ini partisipasi, realitas sekarang pun belum dipotong nih anggaran, partisipasi anak usia kuliah itu cuma 30% yang beneran kuliah. Jadi kurang dari sepertiga talenta kita itu berkuliah bahkan. Nah, yang sudah kuliah pun punya ijazah S1, D1, D2, D3 dan sebagainya, itu masih belum terserap lapangan kerja formal. Jadi yang paling perlu dibenahi di Indonesia itu sebetulnya lapangan kerja formal untuk yang berpendidikan tinggi. Ya. Kalau pertanyaannya Mbak tadi, saya sudah berapa lama? Saya sudah lebih dari separuh usia saya sudah 21 tahun lebih di Singapura, termasuk 21 tahun. Masa kuliah saya. Saya kuliah di sini dulu. Ada terfikir untuk kembali ke Indonesia? Keinginan pasti ada, karena ya seperti lagu ya, itu tempat kembali di hari tua gitu kan. Namun realitanya saat ini saya sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga harus memprioritaskan kualitas pendidikan untuk anak-anak. Maaf, ditahan sampai di situ. Kenapa Anda memprioritaskan artinya kehidupan keluarga Anda di luar negeri, di Singapura? Anda tadi menyebut pendidikan. Apakah ini artinya pendidikan di tanah air tidak meyakinkan Anda untuk masa depan anak-anak? Kalau secara relatif, dibandingkan secara relatif, pendidikan di Singapura dan mungkin beberapa negara lain seperti Finlandia, China, bahkan Jepang dan Korea itu lebih baik. Lebih baik daripada Indonesia secara relatif, secara rata-rata. Kalau kita, pertanyaannya Mbak tadi kan, apakah di Indonesia tidak memberikan masa depan? Oh, tentu saja, tapi itu aksesnya tidak setara. Jadi hanya yang privilege saja di Indonesia yang bisa menikmati kualitas pendidikan. Saya pernah ngitung Mbak, believe it or not ya, untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, kualitas yang sama nih, di Indonesia itu lebih mahal loh daripada di Singapura. Beneran, di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura.
untuk Ya. kualitas yang sama. Ya, saya juga sempat hitung-hitungan tuh kalau hitungan biaya ya dengan level pendidikan dan juga kurikulum yang sama Iya. di luar negeri. Tapi Mas Ainun, ini kan juga ada respon lain nih dari menteri lain. Pak Nusron Wahid menyebut bahwa hashtag kabur aja dulu itu tidak nasionalis. Bagaimana Anda merespon ini? Ya, pertama-tama Gus Nusron kan teman saya, Ya. sama-sama orang NU. Salam buat Gus Nusron. Apa namanya, kalau soal tidak nasionalisme ini sebuah tuduhan yang sudah sering kami dengar sebagai diaspora gitu. Dan mungkin itu juga yang memotivasi saya untuk selama ini, meskipun saya tidak secara fisik di Indonesia, saya selalu mengajak teman-teman diaspora untuk berkontribusi. Seperti kita bikin kawal pemilu tahun 2014, 2019, 2024, kita bikin kawal COVID selama pandemi untuk membantu informasi dan akses layanan kesehatan semasa pandemi COVID, dan berbagai macam inisiatif kawal yang lain yang dilakukan oleh teman-teman diaspora. Jadi kami itu tetap cinta tanah air dan ya hubbul watani minal imani juga sebagai orang NU, dan berada di luar negeri ataupun kabur gitu ya, kabur aja dulu itu tidak perlu dilihat secara negatif seperti itu. Oke, tapi apa sih dulu sekitar 20 tahun lalu Anda memilih untuk mulai menetap di Singapura? Dipicu oleh apa? Ya, kalau boleh jujur, saya dapat beasiswa di Singapura, dan kalau saya nggak dapat beasiswa itu, saya kemungkinan putus kuliah. Makanya ini saya concern besar dengan kenaikan UKT, resiko kenaikan UKT ini saya kritik tadi itu ya. Jadi Anda bisa bilang negara lain yang menyelamatkan pendidikan Anda dong ya? Iya, waktu itu belum ada LPDP juga gitu. Jadi saya juga agak concern kalau sampai LPDP dan beasiswa yang lain yang membantu talenta kita untuk maju ke tingkat global itu juga kena pemangkasan anggaran, itu sangat-sangat concerning sekali. Termasuk Olimpiade, saya dulu alumni Olimpiade Matematika dan tahun ini terancam tidak bisa berangkat loh. Adik-adik saya itu tidak bisa berangkat karena pendanaan untuk memberangkatkan tim Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Komputer dan sebagainya itu dipangkas. Baik. 90% kalau nggak salah pemangkasannya. Ini tentunya menjadi catatan bagi pemerintah ya. Terima kasih sekali Mas Ainun Najib sudah memberikan perspektifnya, dan tentunya ini pasti masukan yang besar juga untuk Bang Noel, dan mudah-mudahan akan ada diskusi lainnya untuk kita membahas lebih dalam lagi. Terima kasih Mas Ainun, Bang Noel sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam hari ini.